Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu sehat ya. Sudah siap belajar dengan Butika hari ini? Iya, sebelum belajar biar tambah semangat, mari kita nyanyi bersama-sama lagu Sayang Semuanya. Tahu ya? Mari kita menyanyi, dimulai. 1, 2, 3. Satu, aku sayang ibu. Dua, juga sayang ayah. Tiga, sayang adik kakak. Satu, dua, tiga, sayang semuanya. Satu, aku sayang ibu. Dua, juga sayang ayah. Tiga, sayang adik kakak. Satu, dua, tiga, sayang semuanya. Dari lagu tadi, kita belajar untuk hidup saling sayang menyayangi dengan cara hidup rukun antar keluarga. Selain dengan keluarga, kita juga harus hidup rukun dengan masyarakat. Sebelum kita belajar lebih jauh, persiapkan dulu ya buku tema kalian. Sudah dipersiapkan? Sekarang kita buka ya di halaman 140. Seperti ini. Oke. Sudah dibuka ya? Mari kita perhatikan gambar berikut. Coba ceritakan bagaimana pendapat kalian pada gambar tersebut. Iya, benar. Lingkungannya tampak kotor, sehingga lingkungan jadi tidak sehat. Masyarakat tidak tampak membersihkan lingkungan. Lalu, bagaimana pendapat kalian dengan kedua gambar ini? Iya, benar. Lingkungannya bersih. Lingkungannya menjadi sehat. Tampak masyarakat bersama-sama saling bantu membersihkan lingkungan. Menurut kalian, dari kedua gambar tadi, gambar mana yang menunjukkan hidup rukun di masyarakat? Apakah gambar yang pertama atau gambar yang kedua? Iya, benar, gambar yang kedua. Kenapa? Karena terlihat masyarakat saling tolong-menolong melakukan kegiatan untuk membersihkan lingkungan. Siapa yang tahu? Apakah itu hidup rukun di masyarakat? Hidup rukun di masyarakat adalah hidup saling menghormati, menyayangi, dan tolong-menolong di masyarakat. Contohnya seperti kegiatan membersihkan lingkungan bersama-sama. Siapa yang tahu? Selain bersama membersihkan lingkungan, apa contoh hidup rukun di masyarakat? Apa ya? Siapa yang tahu? Tepat sekali, ada banyak ya, seperti membantu tetangga yang kesulitan, menjenguk tetangga yang sakit, berbagi makanan ke tetangga, ikut kegiatan ronda, dan musyawarah dengan tetangga untuk mencapai kesepakatan bersama. Sekarang, coba dilihat. Dari beberapa gambar ini, kalian beri tanda gambar mana yang merupakan contoh hidup rukun di masyarakat. Perhatikan dengan baik ya, keempat gambar ini. Gambar yang pertama, menolong orang yang sedang kecelakaan. Apakah merupakan hidup rukun di masyarakat atau tidak? Tepat sekali, gambar tersebut merupakan contoh hidup rukun. Selanjutnya, gambar yang kedua. Gambar masyarakat bersama-sama memperbaiki jalan yang rusak. Apakah merupakan hidup rukun di masyarakat atau tidak? Tepat sekali, gambar tersebut merupakan contoh hidup rukun di masyarakat. Gambar yang ketiga, musyawarah bersama Bapak Kepala Desa. Apakah merupakan hidup rukun di masyarakat atau tidak? Tepat, gambar tersebut merupakan contoh hidup rukun di masyarakat. Gambar yang terakhir,
Lingkungan yang kotor dan tidak terawat. Apakah merupakan hidup rukun di masyarakat atau tidak? Iya, benar. Hanya gambar nomor 4 yang tidak menunjukkan hidup rukun di masyarakat. Selanjutnya, Butika akan membacakan teks tentang membuang sampah di tempat sampah. Anak-anak, simak baik-baik ya. Membuang sampah di tempat sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau ah, nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia minta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Udin menolak ajakan Badu untuk membuang sampah ke dalam got. Dapatkah anak-anak menemukan kalimat penolakan pada teks yang Butika bacakan tadi? Butika hitung sampai 5 ya. Dimulai dari sekarang. Iya, tepat. Yang mengatakan kalimat penolakan adalah Udin, yaitu tidak mau ah nanti air got menjadi tergenang dan bau. Kalimat penolakan berarti kalimat yang digunakan untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap pendapat atau gagasan orang lain. Butika punya 3 gambar tentang cerita yang tadi. Mari kita urutkan bersama-sama ya. Bisa dilihat gambarnya. Urutkan yang benar ya, sesuai gambar tersebut, sesuai urutan ceritanya. Bagaimana? Sudah? Kita lihat jawaban yang benar. Bagaimana jawaban kalian? Benar kan? Hebat! Selanjutnya, Butika punya tebakan untuk anak-anak. Caranya, ingat baik-baik ya. Udin memiliki kertas, pensil, lem, dan biji-bijian. Edo memiliki kertas, lem, pasir, dan kerang. Siti memiliki kertas, pensil, gunting, dan daun-daun kering. Berdasarkan bahan yang dipunyai, manakah hasil karya Udin, Edo, dan Siti? Diperhatikan ya, gambarnya gambar 1, 2, dan 3. Waktunya 5 detik dimulai dari sekarang. Waktu habis. Jawabannya adalah Udin membuat ikan dari biji-bijian. Edo membuat UFO dari pasir dan kerang. Siti membuat ikan dari daun kering. Dapatkah anak-anak mengulangi lagi bahan-bahan yang dimiliki Udin, Siti, dan Edo? Cocokkan jawaban kalian pada tabel berikut ini ya. Wah, hebat. Ingatan kalian memang hebat. Bagus ya hasil karya Udin, Siti, dan Edo. Mari kita bersama-sama membuat dari biji-bijian. Sebelumnya, siapkan dulu ya bahan-bahan berikut. Bahan yang pertama, kertas karton putih untuk membuat sketsa. Selanjutnya, pensil untuk menggambar. Lem untuk merekatkan biji-bijian, dan biji-bijian seperti kacang hijau, jagung, biji bunga matahari, jola jali, dan lainnya yang dapat anak-anak temukan ya. Selanjutnya kita buat sketsanya dulu ya anak-anak. Tiru sketsa yang ada di gambar ini. Mudah kan?
Setelah menggambar sketsa pada karton, langkah selanjutnya menempelkan biji-bijian dengan lem pada tiap bagian sketsa yang kalian buat. Untuk kegiatan menempel biji-bijian, dilanjutkan pada pembelajaran berikutnya. Sebelum menempelkan biji-bijian, Udin dan Mutiara menghitung biji yang mereka punya. Setelah dihitung, diperoleh biji yang dimiliki Udin sebanyak 239 butir dan biji milik Mutiara sebanyak 185 butir. Berapa ya jumlah biji yang digunakan Udin dan Mutiara? Untuk lebih jelasnya, kita ganti biji dengan kubus ya. Mari kita lihat gambar kubus berikut ini. Jumlah biji Udin sebanyak 239 kita kelompokkan ya menjadi 200-an, 30-an, dan 9 satuan. Biji Mutiara sejumlah 185 menjadi 100-an, 80-an, dan 5 satuan. Lalu kita jumlahkan biji Udin dan Mutiara, yaitu satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan ratusan dengan ratusan. Kita mulai dari satuannya. 9 ditambah 5 sama dengan 14. 14 berarti 1 puluhan dan 4 satuan. 1 puluhan dipindahkan ke kolom puluhan. Maka pada kolom satuan hanya ditulis 4. Selanjutnya, puluhan dengan puluhan. 30 ditambah 80 sama dengan 110. Ditambah lagi 10. 10 itu dari hasil penjumlahan satuan tadi, sehingga hasilnya 120. 120 berarti 1 ratusan dan 2 puluhan. Maka pada kolom puluhan ditulis 2 dan 1 ratusan dipindah ke kolom ratusan. Selanjutnya, penjumlahan pada kolom ratusan. 200 ditambah 100 ditambah lagi 100 dari hasil penjumlahan puluhan tadi. Sehingga menjadi 400 atau 4 ratusan. Maka ditulis 4 pada kolom ratusan. Selanjutnya, berapa selisih biji milik Udin dan Mutiara? Untuk menentukan selisih, caranya tentukan dulu jumlah biji yang paling banyak. Apakah milik Udin atau milik Mutiara? Iya benar, milik Udin, yaitu 239. Maka, untuk mengetahui selisih biji milik Udin dan Mutiara, selisih biji milik Udin itu dikurangi biji milik Mutiara, sehingga diperoleh 239 dikurangi 185. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Caranya, kurangkan satuan dengan satuan dan puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Yang pertama, kurangkan dulu satuannya. 9 dikurangi 5 sama dengan 4, maka ditulis 4. Sekarang, puluhan dikurang puluhan, 30 dikurangi 80. Tidak bisa ya anak-anak, karena 30 lebih sedikit daripada 80. Maka 30 harus meminjam depannya, yaitu 200-an sebanyak 1 ratusan. Sehingga menjadi 130 dikurangi 80 sama dengan 50 atau 50 puluhan, maka ditulis 5. Selanjutnya dikurang ratusan. Sebelumnya ingat ya bahwa 200 sudah dipinjam. Sekarang tinggal 1 ratusan, maka 100 dikurangi 100 sama dengan 0. 0 ratusan tidak usah ditulis ya anak-anak, berarti jawabannya 54. Jadi selisih biji Udin dan Mutiara sebanyak 54 biji. Bagaimana? Sudah paham anak-anak? Pintar.
Siapkan buku tugas kalian. Coba carilah jumlah dan selisih pada soal berikut. Kerjakan di buku tugas kalian. Kalian bisa pause video ini sampai kalian selesai mengerjakan. Lalu cocokkan jawaban kalian dengan menekan tombol play. Bisa dimulai dari sekarang. Hebat, sudah selesai. Mari kita cocokkan jawaban kalian dengan jawaban berikut ini. Bagaimana jawabannya? Benar semua kan? Selanjutnya, siapkan buku tugas kalian. Coba susunlah angka pada tabel berikut menjadi angka dengan jumlah terbanyak dan jumlah yang paling sedikit. Contohnya, lihat nomor 1. Ada angka 1, 2, dan 3. Pada kolom bilangan terkecil, kalian dapat mengisi angka paling sedikit yang dapat disusun dari angka tersebut, yaitu 123. Dan pada kolom bilangan terbanyak, kalian tuliskan angka paling banyak yang dapat disusun dari angka tadi, yaitu 321. Bagaimana? Sudah paham? Coba lanjutkan nomor 2 sampai nomor 5. Butika beri waktu 10 detik ya. Dimulai dari sekarang. Hebat! Dapat terisi dengan sempurna dengan waktu 10 detik. Cocokkan jawaban kalian ya. Hebat, benar semua. Selanjutnya, siapkan lagi buku tugas kalian. Selanjutnya, anak-anak coba cari selisih dari angka terkecil dan terbanyak dari angka yang anak-anak tadi susun ya. Kerjakan pada buku tugas kalian. Kalian bisa pause video ini sampai kalian selesai mengerjakan. Lalu cocokkan jawaban kalian dengan menekan tombol play. Bisa dimulai dari sekarang. Hebat, sudah selesai. Mari kita cocokkan jawaban kalian dengan jawaban berikut ini. Bagaimana? Benar semua kan? Hebat anak-anak dapat mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Untuk tugas di rumah, anak-anak bersama dengan orang tua mencari contoh prakarya dari bahan alam di media cetak atau internet, lalu dipotong atau di-print dan ditempelkan pada buku tugas kalian. Kerjakan dengan semangat ya. Selama pembelajaran yang kita lakukan tadi, bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Tentu banyak ya. Anak-anak dapat menuliskannya dan kita bahas pada pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa lagi.